Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Mata Pena Podcast. Hari ini saya Muhammad Aldi bersama narasumber tetap kita yaitu Bapak Haji Umar Natuna SAG MPDI. Halo Bapak, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Gimana nih Pak kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, hari ini tuh Pak kita akan membahas topik yang cukup penting dan menarik nih Pak. Apalagi tentang pendidikan Islam. Yaitu transformasi dari STAI menuju ke IA. Nah, menurut Bapak nih, makna perubahan STAI Natuna menuju IA itu apa sih Pak? Dan sejak kapan proses ini dimulai Pak? Ya, transformasi kelembagaan dari sekolah tinggi menjadi institut itu dalam rangka untuk penguatan hazanah atau aset-aset pendidikan yang ada di daerah kita. Tujuannya apa? Supaya nanti dengan adanya institut itu ada perluasan program studi atau rumpun keilmuan yang akan bisa kita buka. Prosesnya sudah mulai setahun yang lalu sebenarnya. Ya, dan alhamdulillah kemarin sudah turun tim asesmen lapangan untuk mengecek kesiapan dari sisi sarana prasarana, SDM, dan dari sisi administrasinya. Alhamdulillah semua kelengkapan itu sudah sesuai dengan standar daripada Institut Agama Islam. Misalnya program studi standarnya 4 program studi, kita sudah ada 5. Ya kan? Kemudian luas tanah itu standarnya 400 meter persegi, kita punya 1,6, misalnya kan. Kemudian yang terkait dengan SDM, kita sudah juga memenuhi standar daripada dosen, pendik, dan lainnya. Jadi saya kira hanya menunggu proses waktunya. Jadi kalau mahasiswa ingin ijazahnya ke institut, ya tunggu perubahan itu. Yang cepat lulus itu. Cepatnya ya Pak. Insya Allah tahun ini saya kira. Amin. Mohon doanya. Pak. Terus perbedaan mendasar antara STAI dan IA itu apa sih Pak? Ya, perbedaan pertama dari segi nama, ya kan? Ya pasti. Satu sekolah tinggi, yang kedua institut. Jadi ada perubahan, secara otomatis berubah. Pertama, dan nama kelembagaan naik dia dari kelas, katakanlah kelas 3 naik ke kelas 2 gitu kan. Ya, kelas 1-nya kan universitas gitu kan. Ya, naik kelas 2 dia. Kemudian dari segi sebutan, untuk sekolah tinggi sebutannya ketua, kalau di institut nanti rektor, ya kan. Kemudian dari sisi perubahan kelembagaan, di samping nama juga nanti namanya fakultas, tidak ada lagi program studi, yang ada nanti fakultas pendidikan dan keguruan, fakultas ekonomi dan bisnis syariah, kemudian fakultas hukum, kemudian fakultas dakwah, nanti masuknya fakultas dakwah dan usuluddin, ya. Jadi berubah fakultas. Nanti program studi itu nanti namanya jurusan. Jurusan apa? Pendidikan agama Islam. Jurusan apa? PIAUD. Jurusan apa? Pendidikan Islam. Itu perubahan-perubahan. Yang ketiga, terkait dengan perubahan itu kan tentu menjadi kebanggaan bagi satu daerah gitu kan, dan juga tentu bagi mahasiswa dan alumninya karena perubahan status itu. Nah, kemarin tuh kan ada nih Pak, sempat ada asesor yang datang ke kampus kita. Apa sih yang dinilai oleh asesor dan bagaimana kesiapan STAI Natuna ini dalam menyiapkan saat ini Pak?
Ya, asesor itu kan mengecek, mencocokkan instrumen atau borang yang telah kita isi, kita kirim dengan kondisi di lapangan. Ya kan, dicocokkan. Misalnya dosennya, ada ndak orangnya yang seperti itu, yang pernah ditulis itu, ya kan? Kemudian administrasinya ada nggak, misalnya kurikulum, proses pembelajarannya, ya kan, dan seterusnya itu. Jadi tadi sudah sampaikan bahwa sudah ada kesesuaian antara instrumen yang kita isi dengan kenyataan di lapangan. Jadi kesimpulan dari sesuatu sebenarnya kita sudah layak untuk menjadi institut. Tinggal proses di Kementerian Agama itu nanti diperkirakan memakan waktu paling cepat 3 bulan. Paling lama 6 bulan. Selamat. Iya. Tapi insya Allah tahun ini lah ya Pak. Insya Allah. Ya. Ini muka-muka institut semua. Amin. Nah terus ada nih Pak, apa sih keuntungan bagi mahasiswa jika menjadi IAI, terutama untuk kualitas daya saing lulusannya Pak? Ya jelas dari segi status kelembagaan itu kan derajatnya naik kan gitu. Ya. Jadi tentu teman-teman akan bersaing nanti ya dari segi kelembagaan itu sudah setara dengan perguruan institut-institut yang ada di luar, ya kan? Sudah setara dengan universitas dalam pengertian kelembagaannya. Sekarang pun sudah setara, cuma namanya aja sekolah tinggi kan. Tapi tetap perguruan tinggi, ya kan gitu. Karena memang di Indonesia itu diatur ada sekolah tinggi, ada akademi, ya kan, ada institut, ada universitas. Kalau akademi itu yang program studi yang pendidikan vokasional di politeknik, ya kan, komputer, pelayaran, penerbangan, misalnya kan. Selama proses ini berlangsung nih Pak, apa nih Pak tantangan terbesarnya nih Pak? Tantangannya? Kalau proses ini tak ada lagi tantangan. Lagi. Kalau nanti berubah, tantangannya adalah migrasi data dari sekolah tinggi ke badan yang baru, yaitu namanya institut. Jadi data-data ini dipindahkan. Itu tantangannya, masuk rumah baru. Yang menjadi soal, yang jadi tantangan kita nanti takutnya ada data yang tercecer gitu kan. Misalnya data mahasiswa, ada yang tak masuk gitu kan di rumah baru itu. Nah ini pekerjaan yang akan kita hadapi nanti ketika terjadi perubahan dari sekolah tinggi menjadi institut, itu ada proses migrasi datanya, perpindahan datanya. Itu nggak gampang juga, ya kan? Nggak gampang. Tapi insya Allah ya masing-masing kita sudah menyiapkan tenaganya. Di sini ada bagian data dan teknologi digital, ya kan, yang akan mengurus itu. Dan ada lagi nih Pak, banyak nih yang bilang paling hanya ganti nama aja. Apa nih Pak tanggapan Bapak lah tentang hal dengar kata-kata itu? Ganti nama betul, tapi prosesnya, daya juangnya, daya saingnya akan berbeda, ya kan? Berbeda. Daya juang, daya saingnya, daya kompetisinya akan berbeda, ya kan? Ketika Anda masih kecil dengan yang besar kan berbeda, ya kan? Dengan postur yang lebih besar dan kelembagaan yang lebih luas, dengan rumpun ilmu yang lebih banyak, tentu jangkauannya lebih luas, ya kan? Pilihan-pilihannya banyak, kan itu. Kalau proses pembelajarannya ya di mana-mana
tridharma perguruan tinggi kan. Yang jelas ada inovasi-inovasi di dalam proses pembelajaran, dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Sekarang ini kita juga sedang menerapkan blended learning, ya kan? Blended learning, terutama untuk semester-semester yang sudah lewat. tua kan gitu. Semester muda ini memang kita masih tatap muka karena dalam rangka pembinaan dan pengembangan karakter daripada mahasiswa itu. Teman-teman ini kan kalau sekedar pengetahuannya kan dah gampang. Buka Google, buka YouTube, buka AI, selesai masalah kan. Tapi yang perlu dibangun adalah mentalnya. Ya, karakternya ini yang tak bisa diganti oleh mesin. Itu yang kenapa kita masih ada proses pendidikan tatap muka itu. Ini yang terakhir Pak, harapan Bapak nih serta pesan untuk Bapak bagi mahasiswa ke depannya bagaimana Pak? Ya, harapan kita dengan adanya perubahan atau transformasi kelembagaan itu bisa memberikan satu ruang yang lebih luas pada kita untuk mengembangkan pendidikan, terutama pendidikan Islam yang ada di daerah kita. Harapannya tentu dengan ada perubahan itu mahasiswa lebih bersemangat, lebih aktif, lebih berprestasi, kan gitu. Di sisi masyarakat tentu kita berharap masyarakat akan semakin lebih dekat dengan kita karena kita jangkauannya lebih luas, statusnya lebih tinggi, kemudian juga nanti daya saing kita juga semakin membaik nanti. Betul, Pak. Dari segi pemerintah tentu dengan adanya perubahan kelembagaan ini akan menaikkan juga citra daerah, ya kan? Citra daerah dengan naiknya jadi institut, daerah juga terangkat ya. Itu udah pasti itu, ya kan? Nah, tentu kita berharap ada dukungan komitmen dari pemerintah juga untuk sama-sama memajukan pendidikan kita di daerah ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi perubahan ini tentu bukan sekedar pergantian nama, tapi juga membawa harapan besar, tantangan baru, serta peluang yang lebih baik bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat sekitar. Terima kasih waktunya, Bapak. Sama-sama. Ya, Semangat terus. Saya Muhammad Aldi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.